Jumpa lagi dengan saya pada program Gemara Matematika. Kali ini kita akan membahas cara cepat, cara mudah menentukan nilai sin cos tangen pada kuadran 2, 3, 4 dan sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Oke, pada layar saya sudah tulis ya. Pertama-tama kita harus menghafal ya nilai sin pada kuadran 1 untuk sudut-sudut istimewa ya. 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat ya. Sin 00, sin 30 derajat 1/2, sin 45 1/2 akar 2, sin 60 1/2 akar 3, sin 90 1. Bagaimana nilai cos? Tinggal kita balik urutannya ya. Jadi cos 0 itu nilainya sama dengan sin 90 derajat. 1, ini 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2 0. Tangen bagaimana? Tangen tinggal kita membagi nilai sin dan cos ya. 0 bagi 1, 0. 1/2 bagi 1/2 akar 3, 1/akar 3. Dirasionalkan menjadi 1/3 akar 3. 1/2 akar 2 bagi 1/2 akar 2, 1. 1/2 akar 3 bagi 1/2 akar 3. 1 bagi 0 ya. Pembagian A dengan 0 untuk A bukan 0 adalah tidak terdefinisi. Oke. Nah, sekarang kita lihat kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Kuadran itu didapatkan dari kuadran 1, 2, 3, 4 didapatkan dari kita membagi lingkaran menjadi 4 daerah yang sama besar ya. Dan masing-masing daerah mewakili sudut sebesar 90 derajat ya. Jadi kuadran 1 itu 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat ya. Sudutnya diputar berlawanan dengan arah jarum jam ya. 180 derajat, kuadran 3 itu 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, langkah yang berikut kita menghafal nilai sin cos tangen pada kuadran. Maksudnya tandanya ya. Pada kuadran 1 semua nilai sin cos tangen itu bertanda positif ya. Jadi di sini semua ya. Semua positif ya. Pada kuadran 2 yang positif hanya sin ya. Sin positif. Kuadran 3 tangen ya. Tangen positif. Kuadran 4 kosinus positif ya. Jadi kalau mau dihafal semua cinta cos ya. Semua cinta cos. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai menentukan nilai sin cos tangen pada kuadran 2, 3, 4 ya. Dan sudut yang lebih besar dari itu. Dari 360 derajat ya. Oke, kita mulai dari sin 120 derajat ya. Ini kuadran 2. Pada kuadran 2 sin bertanda positif ya. Berarti sin 120 itu positif ya. Nah, 120 ya. Kita pada kuadran 2 kita menggunakan 180 kurang ya. Jadi ini ke sana ya. 180 derajat kurang ya. 180 derajat dikurangi berapa yang 120 ya. Dikurangi 60 ya. Berarti sama dengan sin 60 derajat. Sama dengan 1/2 akar 3 ya. Seperti itu. Kita ke kuadran 3 ya. Sin 210 ya. Derajat. Nah, pada kuadran 3 sin bertanda negatif ya. Negatif. Untuk kuadran 3 kita memakai 180 tambah ya. 180 derajat tambah ya. 180 derajat ditambah berapa? 60 ya. 210 ya. Tambah 30 ya. Berarti ini sama dengan sin 30 derajat ya. Jadi negatif 1/2. Kuadran keempat sin 315 derajat ya. Sama dengan kuadran 4 sin bertanda negatif.
Kuadran 4 kita menggunakan 360 derajat kurang ya. Nah ini 360 derajat kurang ya. Kurangi berapa dapat 315? Kurangi 45 derajat ya. Berarti ini sin 45 derajat sama dengan negatif sama dengan negatif 1/2 akar 2 ya. Yang lebih besar dari 360 derajat ya, sin 420 derajat ya. Nah, kita punya lingkaran seperti ini ya. Yang besar sudutnya adalah 360 derajat. Kalau sudutnya lebih besar dari 360 berarti kita mengulangi lagi ya. Mengulangi lagi pada koran 1, 2, 3 atau 4 ya. Seperti itu. Sehingga kalau sin 420 ya berarti ini menjadi ya di sini ya, kira-kira di sini ya 360 derajat tambah ya, seperti itu. 360 derajat tambah berapa yang plus 20 ya, tambah 60 derajat ya, sama dengan sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3 ya. Mudah ya. Kita ke cos ya, cos pada koran 2 ya, cos 100 berapa ya, 135 derajat ya, sama dengan pada koran 2 cosnya negatif ya, negatif 135 itu 180 dikurangi 45, berarti ini cos 45 derajat ya, negatif 1/2 akar 2, cos 240 derajat ya. Pada koran 3 ini koran 3 ya. Pada koran 3 ya kita bisa lihat interval ini ya. Pada koran 3 cosnya negatif ya. Berarti negatif 240 derajat itu 180 tambah berapa? Ya, tambah 60 ya. Berarti negatif cos 60 derajat. Sama dengan negatif 1/2. Cos pada koran keempat ya. Cos 300 ya, derajat. Sama dengan pada koran keempat cos itu bertanda positif ya, berarti ini positif ya. Cos 360 kurangi berapa ya, kurangi 60 ya. Oke, sama dengan 1/2 ya. Cos sudut yang lebih besar dari 360 derajat ya, cos 480 derajat sama dengan 480 itu 360 tambah berapa ya, tambah 120, berarti sama dengan cos 120 derajat ya. 120 itu kuadran 2, berarti dia ada di sini, berarti cosnya negatif ya. 120 sama dengan 180 kurang 60 ya, berarti kurang cos 60 derajat ya, sama dengan negatif 1/2 ya. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke tangen ya, tangen ya. Oke, kuadran 2 ya, tangen 120 ya, 120 derajat ya, sama dengan pada kuadran 2 tangen bertanda negatif ya, berarti negatif ya. 120 itu 180 dikurangi 60 ya, berarti ini tangen 60 derajat ya, sama dengan negatif tangen 60 kan akar 3 ya, berarti negatif akar 3 ya. Kita ulangi yang lain ya, 150 derajat. Kuadran 2 juga ini ya, negatif tangen 150 itu 180 kurang 30 ya, 30 derajat, berarti negatif tangen 30 itu 1/3 akar 3 ya. Kuadran ke 3 ya, tangen 225 derajat ya, sama dengan ini kuadran 3 tangannya bertanda positif ya, berarti tinggal 225 itu 180 tambah berapa ya, tambah 45, berarti ini sama dengan tangen 45 derajat ya.
sama dengan 1 ya. Lanjut ke kuadran keempat ya, tangen 330 derajat ya, 330 derajat sama dengan ini kuadran 4 tangennya negatif ya, negatif tangen 330 itu 360 kurang 30 ya, berarti negatif tangen 30 derajat ya, sama dengan negatif 1/3 akar 3 ya. Sudut yang lebih besar ya, tangen 405 derajat ya, 405 derajat. 405 derajat itu kan 360 tambah 45 ya, berarti sama dengan tangen 45 derajat ya, sama dengan 1 ya. Demikian pembahasan saya tentang cara mudah menentukan nilai sin cos tangen pada kuadran 1, 2, 3, 4 dan pada sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Semoga dipahami dan bermanfaat. Gemar Matematika.